kasih Tuhan, kami mengucap syukur kalau malam ini Tuhan masih beri kami kesempatan. Kami masih hidup, kami masih bernafas, kami sehat. Tidak kurang suatu apapun, kami tahu ini semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih buat kesempatan ini Bapak, karena itu ajar kepada kami untuk kami sungguh-sungguh memaknai Natal tahun ini. Bukan hanya sekedar perayaan, tetapi ada arti di dalam kehidupan kami, sehingga tahun depan kami memasuki hidup yang lebih baik lagi, yang lebih berkenan kepada Tuhan. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami buka hati bagi firman Tuhan. Sama-sama katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan saudara. Iya, shalom. Apa kabarnya malam ini? Walaupun ada masalah luar biasa. Yang lagi ada masalah berapa banyak? Semua ya. Yang gak ada masalah pulang saja. Iya, puji Tuhan, kita bersyukur Bapak Ibu. Di tengah keadaan bangsa kita yang sedang mengalami banyak banget ya pencobaan, kita masih diizinkan untuk bisa merayakan Natal. Beberapa daerah di bangsa ini mengalami ya bencana. Ya, dan ribuan orang yang jadi korban. Ya, dan kita melihat sungguh kalau kita masih bisa ada hari ini semua karena anugerah Tuhan. Karena banyak orang yang tidak tahu saudara, tiba-tiba ya siapa yang menyangka akan datang bencana seperti itu. Ya, mereka lagi dalam keadaan tidak siap, bahkan ya tiba-tiba bukan hanya harta yang terbawa, rumah, bahkan nyawa. Ya, kalau kita melihat saudara, sungguh sepatutnya kita mengucap syukur. Dan mari kita terus berjaga-jaga, karena kita nggak pernah tahu kapan waktunya kita juga akan dipanggil satu saat nanti. Kalau Tuhan masih kasih kesempatan kita hidup, itu artinya Tuhan belum selesai dengan hidup kita. Amin. Dia ingin kita berdampak. Tema malam hari ini adalah Kristus datang untuk membawa pemulihan di dalam keluarga. Bapak Ibu, kenapa Tuhan Yesus harus datang ke dalam dunia? Ya, kalau ada yang tanya sama saudara, kenapa Tuhan harus datang ke dalam dunia menjadi manusia? Saudara bisa jawab enggak? Yang bisa jawab angkat tangan. Dapat hadiah loh, sepeda listrik. Tapi baru listriknya doang, sepedanya belum ada. Ya, ada door prize loh malam ini. Banyak orang Kristen tuh nggak bisa menjawab kenapa Yesus harus datang ke dalam dunia menjadi manusia. Karena firman Tuhan berkata begini, tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Tetapi anak tunggal Bapa di dalam Kristus Yesus Tuhan, dialah yang menyatakannya. Gak ada satu orang pun yang pernah melihat Tuhan. Ketika Musa dipilih Tuhan untuk membawa bangsa Israel keluar dari perbudakan di Mesir menuju tanah perjanjian, ya, Musa pernah melihat Allah, tapi hanya dalam bentuk api. Ketika ada semak duri yang terbakar, lalu Musa melihat ada api di sana, Musa mau mendekat dan Tuhan berfirman, stop, jangan mendekat, sebab tempat yang kau injak ini adalah kudus, tanggalkan kasutmu. Musa berlutut di tempat itu. Allah menyatakan diri hanya dalam rupa api, semak duri yang menyala. Bahkan sedikit lagi kalau Musa mendekat, mati saudara. Karena manusia gak bisa melihat Tuhan. Allah itu kudus, manusia berdosa. Ya, Tuhan pernah menyatakan diri kepada Musa lewat apa? Angin. Tapi belum pernah ada seorang pun yang melihat Tuhan. Dan Kristus Yesus menyatakan siapa Tuhan itu. Kenapa? Karena dari zaman perjanjian lama kita tahu, orang gak mungkin selamat kalau tidak ada korban darah. Kita harus menghadap Tuhan, pakai korban darah, menyembelih anak, kambing, domba, sapi untuk pengampunan dosa. Dan tidak bisa tidak, Yesus harus disalib karena nyawa harus diganti dengan nyawa.
Manusia berdosa, kehilangan kemuliaan Allah. Kita semua harus mati. Tapi Tuhan Allah dalam rupa manusia harus turun untuk menunjukkan jalan yang benar kepada kita. Supaya kita tahu, oh ini loh jalannya. Ya, karena itu setiap orang yang menerima Kristus Yesus Tuhan, dia diperdamaikan dengan Allah. Karena tadinya kita ini bermusuhan dengan Tuhan. Dosa itu membuat manusia terpisah dari Tuhan. Karena upah dosa ialah maut. Tidak ada seorang pun bisa selamat kalau tanpa pengorbanan dari Kristus Yesus Tuhan. Makanya seharusnya orang kalau sudah terima Tuhan Yesus, hidupnya damai. Amin. Siapa yang tiap hari marah-marah di sini? Enggak ada. Enggak ngaku. Enggak ngaku iya, kalau enggak ada enggak mungkin. Kalau orang itu ya benar enggak ada yang ngaku, Pak. Kalau orang sudah hidup percaya Tuhan Yesus, menerima dia dalam hatinya, harusnya kita ini hidup damai. Tapi banyak hal yang bisa mencuri damai sejahtera. Yesus berkata begini, aku datang membawa damai. Damai yang aku tinggalkan padamu itu kekal, melampaui akal pikiran. Tapi kenapa bisa kehilangan damai kita ini? Ya, karena tertutup dengan perasaan, emosi. Iya enggak bapak-bapak? Baru bangun pagi udah damai, lihat istri jadi tidak damai. Ada di sini yang begini bapak-bapak? Nggak ada ya? Nggak ada yang ngaku lagi ya? Berani ngaku, istrinya di samping tuh. Pulang jadi rame di rumah. Ya, damai itu memang sulit untuk dijaga. Saya kemarin kan ulang tahun nih ya. Nggak perlu tepuk tangan, yang penting hadiahnya. Betul ya. Ya, saya tuh bangun pagi lihat Instagram. Wah, yang muncul ucapan suami saya. Yang pertama. Tapi tulisannya bikin hati saya nggak damai. Dia mengangkat ayat dari Amsal. Diangkat foto saya, dia tulis begini. Banyak wanita telah berbuat baik, tapi engkau melebihi mereka semua. Selamat ulang tahun sayangku. Saya jadi mikir, saya bilang sama suami saya, kok banyak wanita? Selama ini saya pikir cuma saya. Siapa itu wanita-wanita semua? Terus suami saya bilang, ya kan itu ayat. Iya tapi itu kan yang tulis Salomo, istrinya banyak. Kau itu Daniel, istrimu satu tok. Kenapa kau tulis banyak wanita? Ini ayat bisa bikin ribut loh, bener gak? Untung saya ini nggak sakit jiwa. Sakit jiwa itu bukan gila lari-lari di jalan, enggak. Saudara marah-marah sakit jiwa saudara. Ya, karena ada dalam jiwa manusia itu ada pikiran, perasaan dan kehendak. Kalau perasaan kita lagi bete, udah sakit jiwa tuh, masih stadium awal. Kalau marah-marah tuh perasaanmu terganggu berarti. Ya. Kemarin kita sedih mendengarkan ada penembakan di Australia, di Sydney ya, di Bondi saudara, di pinggir pantai. Pelakunya ayah dan anak. Mereka keluar dari rumah, izin ke istrinya sama keluarganya mau pergi mancing. Ternyata mereka bawa pistol. Dan mereka tembak itu orang yang lagi di pinggir pantai, pokoknya membabi buta, 16 orang meninggal. Yang saya bingung itu ayah dan anak. Kenapa bisa dua-duanya sakit jiwa? Kenapa bisa tidak ada yang mengingatkan gitu loh? Bingung kan saudara? Orang itu kalau ketemu Tuhan, jiwanya disembuhkan, dia nggak mungkin benci, apalagi membunuh orang lain. Kecuali orang sakit jiwa. Yesus mengajarkan kepada kita, jangan engkau membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Karena cuma kebaikan yang bisa mengalahkan kejahatan. Ya, itu ajarannya Tuhan. Nah, kita mulai dari rumah tangga dulu nih. Suami istri dan anak-anak, gak usah bicara saya mau jadi terang sampai ke bangsa-bangsa, kejauhan. Kejauhan, mulai dari keluarga dulu. Ya, betul?
Bapak nanti dapat sepeda listrik di bawah. Kita nggak usah bicara muluk-muluk. Dari rumah tangga dulu kita ini bagaimana? Apakah kita hidup dalam damai sejahtera? Suami istri nggak ribut tiap hari, sama anak juga nggak ribut. Kita penuh damai. Ada masalah besar dikecilkan, ada masalah kecil dihilangkan. Amin. Kemarin saya ketemu satu ibu, dia bilang, Bu, saya mau cerai sama suami saya. Kenapa? Suami saya itu, Bu, tukang ungkit. Kita ini menikah, anak kita ini sudah umur 25 tahun, saya ini udah punya cucu. Masalah saya pacaran sama pacar saya waktu SMP dulu diungkit sampai hari ini. Saya bilang, suamimu tuh sakit jiwa. Orang gak ada masalah yang lebih hebat kah untuk dibahas? Kenapa masalah dari zaman dulu itu masalah mantan? Bisa bikin, sekarang kami bisa ranjang. Ya, dan saya kayaknya pengen, teman-teman semua sudah bilang, cerai aja lah, lu layak bahagia. Cuma persoalan kecil. Tapi kalau tiap hari juga ribut masalah mantan yang waktu masih SMP, ngeri nggak saudara? Ini kan gila. Lalu anak-anaknya stres, tapi anaknya bilang gini, kita sih lebih happy sekarang mami papi pisah ranjang nggak omongan. Karena nggak pernah berantem. Dan ini Kristen saudara. Saya kadang sedih ya, orang Kristen model-model begini nih, ya bagusnya dibaptis, direndam 15 menit ya. Supaya dia muka mata langsung di rumah Bapa di sorga. Lebih baik tubuhnya binasa tapi jiwanya selamat. Heran gak kita ada orang-orang begini? Ya, berantem, ribut, ya. Makanya saudara, tunjukkan imanmu bukan hanya di gereja. Kalau di gereja ini kan semua hebat tuh. Hebat semua, boleh kalau hidup yang kupilih membuatku berarti, pret, kata malaikat. Ya, karena Yesus Tuhan, tempatku percaya dan berharap. Please deh. Ya, Tuhan tuh lihat hidup kita. Bukan cuma di gereja, waktu kita pulang bagaimana kita ini membawa damai sehingga Tuhan pulihkan hidup kita. Jangan kita terus bermusuhan dengan Tuhan. Yesus sudah datang untuk mendamaikan. Dan orang yang damai dengan Tuhan, dia pasti damai dengan sesama. Kalau ada orang ribut terus, berantem terus, itu pasti hubungannya dengan Tuhan rusak. Walaupun dia pendeta. Ya, walaupun dia pelayan Tuhan. Kalau engkau hidup tidak damai dengan orang lain, sama suami berantem, sama istri berantem, sama tetangga berantem, sama teman berantem, sama siapa-siapa berantem. Coba cek saudara, saya yakin hubunganmu dengan Tuhan itu pasti rusak. Bagaimana mungkin kita memusuhi Tuhan? Ada ayatnya. Tuhan Yesus datang untuk memulihkan kita sehingga kita nggak musuhan sama Tuhan. Buka bersama. Mari kita lihat Kolose pasal yang pertama. Ayat 21 sampai 23. Kolose pasal yang pertama ayat 21 sampai ayat 23. Maaf ya, tadi saya kasih ayatnya beda sama yang ada di sini sekarang. Itulah saya, kadang sudah siapin khotbah berubah sampai sini. Tergantung keadaan jemaat. Tuhan kalau bicara beda. Makanya saya sebenarnya paling gak suka kalau tanya, Bu ayatnya mana? Ayatnya mana? Nanti saya kasih terus berubah. Yang saya kasih tadi lain sama yang ini sekarang. Kolose pasal yang pertama kita buka mulai ayat yang ke-21. Baca bersama, di sana dikatakan 1, 2, 3. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang dari mana tandanya, ciri-cirinya orang bermusuhan dengan Allah? Pikiran dan perbuatannya itu jahat. Balik dulu ke ayat 21 tadi. Dikatakan di sana, demikian juga kamu dulu hidupmu itu jauh dari Allah karena kamu memusuhi Tuhan. Nah kita berpikir bagaimana aku bisa memusuhi Tuhan? Ternyata banyak manusia orang Kristen yang hidupnya masih memusuhi Tuhan. Dari mana tandanya orang memusuhi Tuhan? Baca, karena yang dikatakan di sana dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari apa?
perbuatanmu yang jahat. Kalau pikiran kita, hati kita, perbuatan kita jahat, berarti hubungannya sama Tuhan rusak, belum berdamai. Padahal tiap hari Natal ikut ibadah. Apa itu Natal? Yesus datang memperdamaikan kita dengan Tuhan. Kalau kita sudah diperdamaikan dengan Tuhan, tidak mungkin orang yang hidup damai dengan Tuhan dia benci orang lain, apalagi sampai membunuh orang lain. Itu bahaya, saudara. Orang kalau damai dengan Tuhan, dia nggak bisa bikin salah lama-lama. Ya, saya juga banyak belajar. Saya bilang, saya ini kalau mau pelayanan, saya habis nggak enak sama suami ya. Saudara pernah berantem nggak suami istri? Pernah atau tidak? Sering. Ya memang betul. Saya juga sama suami sering tidak enak. Ya namanya kita dua pribadi jadi satu. Biasa salah omong, salah apa. Tapi saya kalau mau pelayanan saudara. Ya saya selalu WA suami saya aku mau khotbah. Sorry ya tadi saya itu agak sedikit kasar. Sorry ya. Soalnya saya ini mau khotbah, saya pengen hidup saya kudus di hadapan Tuhan. Ya, ngapain saya khotbah kalau saya lagi sama suami nggak damai? Kami belajar saudara. Ya bukan ribut, salah paham bisa. Tapi kalau jiwamu sehat, engkau sudah diperdamaikan dengan Tuhan, nggak bisa lama-lama. Berantem 5 menit cukup, amin. Beneran. Ya, coba suami istri lihat-lihatan, suami istri. Lihat istrinya, jangan lihat istri orang. Lihat istrinya sendiri. Bilang saya kita berantem 5 menit cukup. Bisa. Ya bisa. Kalau hatimu itu, jiwamu itu sehat, dekat dengan Tuhan. Orang yang dekat dengan Tuhan gak tahan lama-lama marah-marah. Di sini tuh pasti bicara. Kamu tuh gak beres loh hatimu. Kamu jengkel suamimu, kamu jengkel istrimu, kamu marah anakmu. Gak bener loh, kamu ada alarm. Ya. Karena Alkitab berkata, roh manusia itu pelita Tuhan. Roh yang tinggal dalam kita ini pelita Tuhan. Kalau ada yang salah, roh itu kasih alarm. Ya, kalau ada orang yang selingkuh, bersinah, di Malang ini ada nggak orang selingkuh? Oh, insya Allah. Nggak ada yang selingkuh, nggak ada yang ngaku. Ya. Selingkuh itu sekarang bukan cuma di kalangan artis. Dari kalangan atas sampai kalangan bawah. Selingkuh, selingan indah, keluarga utuh. Siapa bilang selingkuh keluarga utuh? Sekarang banyak perceraian. Ya, perceraian terjadi di mana-mana. Kenapa bisa terjadi? Karena orang kehilangan damai. Nggak ada kasih di hatinya. Nggak dekat dengan Tuhan. Kalau kita dekat dengan Tuhan, sudah rumah tangga kita makin hari itu makin manis, amin. Ya, ada pernah suami istri itu bilang sama saya, Bu, kami ini nggak pernah berantem loh suami istri. Oh iya, luar biasa. Apa rahasianya? Karena kami nggak pernah ngomong. Bener juga. Orang nggak pernah ngomong, gimana berantemnya ya? Ngomong aja nggak pernah. Saudara, kita berdoa, kalau jiwa kita sehat, kita taklukkan diri kita kepada firman Tuhan. Alkitab bilang, Yesus berkata, orang yang marah itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kalau lagi marah terus dijemput malaikat maut. Ya, masuk mana itu? Nggak berkenan kan sama Tuhan. Mari kita semakin menjaga hidup. Lalu dikatakan tadi ayat yang berikutnya, ayat yang ke-22, coba kita baca lanjut. Sekarang kita sudah apa? Diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya untuk apa? Menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapan Tuhan. Kita yang dulu jauh dari Allah, memusuhinya dari perbuatan, pikiran, hati kita yang jahat. Sekarang kita ini sudah diperdamaikan lewat kedatangan Kristus. Dia mati, darahnya tercurah, dosa kita diampuni, dan kita bisa dekat dengan Tuhan.
Kita menjadi kudus, dikuduskan Kristus supaya hidup kita ini tidak bercela, tidak bercacat di hadapan Tuhan. Karena itu dikatakan ayat yang berikutnya, sebab itu baca, kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang. Dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit. Dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Satu hal yang harus kita pertahankan saudara. Ya, jangan bergeser dari firman Tuhan. Apapun keadaanmu, pegang firman. Karena ketika Yesus datang, bahkan Yesus tidak tanya loh, kau dari gereja mana? Ketika Yesus datang dia nggak bilang begini, yang Katolik sebelah kanan, yang GBI di sini, yang apa lagi, gereja HKBP di tengah, nggak ada. Waktu Tuhan datang dia cuma tanya begini, mana hai kamu yang melakukan kehendakku, yang melakukan firman Tuhan. Itu aja yang Tuhan cari. Dia gak cari mana pendeta hebat, mana orang yang punya karunia, mana yang punya deposit gede di bank, baris di sini. Gak ada di hadapan Tuhan. Mau kau kaya, mau kau miskin, sama di hadapan Tuhan. Ya, gak ada orang kaya terus dapat jalan VVIP. Ya, gak ada. Kita semua akan berdiri di hadapan tahta penghakiman Kristus suatu saat nanti. Yang dia cari cuma satu. Apakah engkau selama hidupmu tidak bergeser dari firman Tuhan? Walaupun perasaanmu pengen benci, pengen marah, pengen bercerai. Tapi firman Tuhan bilang jangan bercerai dan kau tetap bertahan. Amin saudara. Ketika Yesus berkata jangan kepahitan, jangan marah, lepaskan pengampunan. Dan kau lepaskan pengampunan. Ketika Tuhan berkata jangan bersinah, jangan melakukan hal yang najis. Ya, lalu kau itu belajar hidup dalam kekudusan. Ya, itu namanya kita tidak bergeser dari iman kita kepada Tuhan. Ya, sekarang ini banyak perceraian menyedihkan saudara terjadi. Ya, soalnya banyak juga perempuan ini, perempuan ditanyain ani-ani, no, simpanan? Yes, bertobat. Ya, orang kepengen cari yang gampang. Cari suami orang yang sudah mapan, berkepribadian, rumah pribadi, mobil pribadi, deposit pribadi. Ya, hati-hati saudara. Kita ini perlu menjaga keutuhan dalam rumah tangga. Ya, bapak-bapak pegang firman Tuhan, amin. Ibu-ibu pegang firman Tuhan sekalipun godaannya banyak, tapi kita mau tetap pegang firman Tuhan. Kita harus berubah. Kristus datang mendamaikan kita dengan dirinya, dengan Tuhan. Kristus datang mendamaikan kita manusia yang dulu bermusuhan dengan Allah. Dari mana kita tahu kita bermusuhan? Ayat tadi berkata dari perbuatan-perbuatanmu yang jahat. Itu artinya engkau memusuhi Tuhan. Karena Tuhan itu benar. Tuhan itu kudus. Tuhan itu baik. Tuhan itu adil. Tuhan itu mengasihi. Ketika kita tidak mengasihi, membenci, kita ini marah, kita sedang melakukan sesuatu yang menyakiti hati Tuhan. Jangan memusuhi dia. Dia sudah mendamaikan kita dengan Tuhan. Di rumah itu kita jaga damai sejahtera. Karena firman Tuhan berkata, di mana orang rukun, hidup rukun bersama, kesitulah berkat Tuhan diperintahkan. Bagaimana supaya kita hidupnya diberkati? Hidup rukun bersama. Jangan banyak ribut-ribut. Jangan banyak berantem. Ya, sama anak-anak. Karena Kristus datang memulihkan keluarga. Dikatakan karena dia sudah mati bagi kita, dia lahir bagi kita ketika kita masih berdosa. Sekarang kita sudah diperdamaikan. Karena itu dikatakan tadi, marilah kita berusaha supaya kita jangan bergeser dari pengharapan kita kepada iman kita, dan jangan bergeser dari Injil Kristus. Yesus datang membawa pengajaran yang luar biasa. Dia bilang apa?
Kalau orang tampar pipi kananmu, kasih pipi kirimu. Wow, enggak itu? Sudah saudara praktekkan? Yang ada ditampar pipi kanan, double 2, pak. Ini kita nih orang Kristen harus bertobat. Yesus berkata apa? Kalau ada orang berbuat jahat sama kamu, doakan orang itu, mintalah berkat buat dia. Tapi orang Kristen disuruh doakan, saudara doakan gak musuh saudara? Iya, doakan biar apa? Ampuni Tuhan mereka. Ampuni mereka, karena mereka tahu apa yang mereka lakukan. Tapi mereka pura-pura tidak tahu Tuhan. Ya, Tuhan suruh kita doakan musuh kita, mintalah berkat, bukan minta dia mati. Kenapa? Karena Kristus berkata, aku ini datang memulihkan engkau, aku mati bagimu, keadaanmu itu masih berdosa. Dan kita terhitung sebagai orang-orang yang durhaka kepada Tuhan. Jadi dia memberi teladan. Mari kita juga menjadi teladan. Ampuni orang yang bersalah. Doakan orang yang bersalah. Kalau mertuamu jahat, kirimi durian. Amin. Musang king itu. Marah, kenapa ketawa? Belum dipraktekin. Mertuamu jahat, kasih duit. Amin. Lu bener. Menantumu jahat, kasih sesuatu yang dia seneng. Ya, saya mempraktekkan itu dalam hidup saya, saudara. Waktu ipar saya jahat, saya masak enak, saya kasihkan dia. Apa yang saya punya saya kasihkan. Tapi nggak saya kasih sianida. Ya, benar. Kenapa kita harus mengampuni? Benar. Waktu engkau mengampuni orang yang bersalah padamu, itu adalah penawar racun kepahitan supaya hidupmu berbahagia. Amin. Karena kalau kau kepahitan terus nggak bahagia, banyak penyakit, berkatmu seret. Makanya banyak orang Kristen nggak diberkati Tuhan, karena nggak mau nurut sama firman. Ya, sama suami ribut boleh, 5 menit cukup, amin. Itu Natal. Apa itu Natal? Damai sejahtera yang datang ke dalam dunia. Hari-hari ini menjaga damai itu sulit, gampang hilang damai. Tapi ketika ada Kristus, ya mari kita sungguh-sungguh. Saya lihat berita kemarin saudara, ada anak yang bunuh ibunya. Kelas 1 SMP umur 12 tahun. Anak perempuan. Dia bunuh mamanya. Coba saudara lihat apa yang terjadi hari-hari ini. Kalau sampai ini terjadi, aduh sangat-sangat menyedihkan saudara. Ya, bayangkan loh, anak kelas 1 SMP umur 12 tahun. Dia bunuh mamanya pakai pisau. Ngeri ini sekarang dunia saudara. Kenapa? Orang kehilangan damai. Anak sekarang ditegur dikit, kepahitan, marah, kecewa. Kenapa? Karena orang tua gak pernah mengajarkan kasih. Orang tua gak jadi contoh. Kalau berantem depan anak, maki-makian, tunjuk-tunjukkan, pukul-pukulan, bagaimana anak bisa mendapatkan impartasi? Yesus berkata kita ini adalah suratan Kristus yang terbuka, yang dapat dibaca oleh semua orang, amin. Mulai dari keluarga aja. Dari rumah tangga, gak usah muluk-muluk. Satu kali saya isi pelayanan Natal di Bekasi. Itu judul temanya itu ini Natal Wanita. Dihadiri hampir 700 orang. Judulnya begini, menjadi berkat sampai ke bangsa-bangsa. Saya baca tema ini gini, ini tema susah amat ya. Jadi jauh amat mau jadi berkat sampai ke bangsa-bangsa nih ibu-ibu. Begitu udah mulai khotbah, saya bilang saudara, sebelum saya khotbahkan tema ini, saya mau tanya dulu ibu-ibu di sini, yang tiap pagi bangun bikinin suamimu sarapan berapa banyak? Hampir 700 wanita itu. Yang angkat tangan cuma berapa ekor? Padahal itu ratusan orang. Terus saya bilang gini, kalau gitu saya ganti temanya. Tidak usah kau jadi berkat sampai ke bangsa-bangsa. Jadi berkat dulu di rumah sendiri, bagi suami sendiri, bagi keluarga sendiri dulu, amin. Nggak usah pergi ke Bangkok, ke Amerika, ke sana mau jadi berkat, ngapain? Orang di rumahmu aja kau nggak jadi berkat. Saya mau tanya ibu-ibu di sini yang masih layani suaminya,
Siapin makan, taruh di meja, masakin suaminya siapa? Berapa banyak? Angkat tangan. Ampuni mereka Tuhan. Ini tanda-tanda akhir zaman ini. Sampai detik ini saya layani suami saya. Biar saya ngantuknya kayak apa. Dia bilang, saya aku mau makan, bikinin telur dadar. Saya turun dari tempat tidur, saya bikinin telur dadar. Saya temenin dia di meja makan walaupun saya gak makan. Saya ambilin nasi dari tangan saya sendiri. Saya bukan cuma berkhotbah, saya melakukan firman Tuhan. Buat apa saya khotbah kalau saya nggak menjadi pelaku firman? Saya pembohong di hadapan Tuhan. Ayo kita belajar, saudara. Ya, ayo kita mulai dari keluarga kita dulu. Nggak usah bicara yang jauh. Biar Tuhan hadir dalam keluarga kita, biar Tuhan hadir di hati kita. Yesus lahir di kandang yang hina. Dia Tuhan, saudara. Dia gak pilih hotel mewah. Dia lahir di kandang. Kenapa? Dia datang buat orang-orang yang rendah, yang tidak dianggap. Para gembala. Kenapa? Para gembala itu bukan pemilik peternakan loh. Mereka hanya orang upahan yang dibayar untuk jaga kawanan domba. Karena zaman dulu orang harus pergi ke bait suci untuk mempersembahkan korban. Domba itu mahal harganya. Mereka orang upahan, dan konon pada zaman itu para gembala itu UMR yang paling rendah. Yesus datang kepada mereka. Gak peduli statusmu apa, gak peduli sehina apa. Waktu kita membuka hati dan menjadikan Tuhan sebagai Tuhan dalam hidup kita, rumah tangga kita, keluarga kita, maka dia sanggup memulihkan saudara. Amin. Dia sanggup pulihkan, tidak ada yang mustahil. Ayo Bapak Ibu, generasi sekarang banyak yang hancur. Mereka kehilangan teladan. Karena teladan hidup berbicara lebih keras daripada perkataan. Percuma engkau tegur anakmu kalau kau gak jadi teladan. Ada bapak yang tegur anaknya begini sambil merokok. Dia bilang, gak boleh kau merokok. Rokok itu gak bagus loh. Syaiton ini. Kau tegur anakmu tidak boleh merokok, tapi kau beri dia contoh merokok. Kau pengen anakmu rumah tangganya bahagia, tapi kau tidak menjadi suami yang menyayangi istrimu, yang menghargai istrimu. Contoh apa yang kita berikan? Kita tidak perlu berbicara, berteori. Kehidupan kita akan menjadi contoh. Kenapa saudara generasi makin hancur? Karena orang tua tidak bisa menjadi teladan. Generasi ini membutuhkan role mode yang mereka bisa tiru. Dan Tuhan mau kita yuk di Natal ini mari kita sama-sama. Cuma satu kuncinya, bilang Tuhan, kami mau jadikan hidup kami ini sebagai rumah-Mu, bait-Mu. Saya undang para imam musik maju ke depan. Kita mau buka hati dan kita mau bilang, Tuhan, biar hati kami, hidup kami menjadi rumah bagi Tuhan. Karena waktu Tuhan tinggal, dia tidak lahir lagi di kandang, tapi dia mau lahir di hati kita malam ini. Jadikan Natal kali ini menjadi Natal yang merubahkan hidup kita. Saudara, kita sudah ada di penghujung tahun 2025. Tuhan kasih kita kesempatan. Kenapa kita belum mati? Karena Tuhan belum selesai dengan hidup kita, amin. Kenapa kita masih hidup? Karena Tuhan pengen kita berubah. Dia pengen kita masuki tahun 2026 dengan hidup yang baru, dengan hati yang baru, dengan pengharapan yang baru. Kita bangkit berdiri bersama di hadapan Tuhan. Terima kasih Yesus. Katakan pada Tuhan, ku jadikan hidup ini laku. Sekali lagi, ku jadikan hati ini.
tutup mata dalam hadirat Tuhan saudara. Sudah terlalu lama Tuhan menunggu. Dia mencari tempat untuk dia bisa lahir di hidup kita. Yesus berkata, jika hari ini aku mengetok pintu hatimu, bukakanlah pintu itu, supaya aku dapat masuk dan engkau dapat merasakan damai sejahtera. Kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Dia datang untuk memperdamaikan kita dengan dirinya. Sebab dosa menghancurkan hubungan kita dengan Tuhan. Dia menyerahkan nyawa darahnya untuk menghapus dan menebus saudara dan saya. Karena nyawa itu harus dibayar dengan nyawa. Katakan terima kasih Tuhan. Engkau yang sanggup memulihkan keluarga kami. Bahwa kami hidup dalam rukun bersama. Yang suami istri boleh bergandengan tangan. Dan anak-anak boleh bergandengan tangan. Tuhan, hamba berdoa, biar tahun ini kami boleh membawa Tuhan hidup kami menjadi persembahan Natal bagi Tuhan. Karena Tuhan tidak ingin uangmu, Tuhan tidak ingin sesuatu yang lain selain hidup dan hati yang kau buka bagi Dia. Katakan, lahir di hati kami Tuhan. Ambil alih seluruh hidup kami, agar damai sejahtera-Mu turun di hidup kami. Karena itu Bapak Ibu, mari buka hati dan tanganmu. Terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah, damai sejahtera yang dari Allah Bapa turun atas hidup kita semua. Mulai hari ini, bahkan sampai kali yang kedua, Tuhan Yesus datang kembali menjemput setiap kita. Dan nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Di hati